Selamat pagi anak-anak kelas 11 RPL. Jadi hari ini kita belajar materi baru lagi. Jadi Ibu harapkan kalian tidak bosan menonton video-video dari Ibu, karena mata pelajaran ini memang lebih banyak prakteknya. Oke, minggu lalu materi terakhir itu adalah array ya. Kalau dari Ibu sendiri mungkin tidak ada hal krusial yang dibahas di array. Jadi modul yang sudah Ibu berikan silahkan kalian coba-coba, kalian praktekkan. Kemudian jika ada yang ingin kalian tanyakan, baru bisa kalian tanyakan. Jadi bisa WA Ibu atau melalui Google Classroom ya. Kalian menanyakan hal-hal yang tidak kalian mengerti atau belum kalian mengerti terkait mata pelajaran PBO ini. Jadi di materi terbaru ini kita akan belajar tentang kelas, metode, dan objek. Bedanya sama pertemuan pertama, kalau pertemuan pertama itu kita lebih kayak ke implementasinya di dunia nyata ya. Nah, kalau sekarang kelas, metode, objeknya itu di Java-nya langsung, di NetBeans-nya. Oke. Jadi untuk pengingat saja, kalau kelas itu, definisi kelas itu adalah struktur dasar dari OOP ya. Ibarat dia tuh seperti blueprint-nya. Jadi kelas itu mendefinisikan sebuah tipe dari objek. Nah, di dalam kelas itu juga kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek atau instance. Jadi istilah lainnya objek itu bisa dibilang instance juga ya. Kalau kalian ketemu kata instance itu sinonimnya objek. Nah, sebuah kelas itu terdiri atas dua anggota yaitu atribut dan metode. Contohnya kayak kelas manusia, dia punya atribut nama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Sementara metodenya dari kelas manusia ini antara lain tidur, makan, berjalan, duduk, dan sebagainya. Itu metodenya. Nah, sementara kalau objek itu adalah sebuah instance atau keturunan dari kelas. Gitu. Jadi kalau kalian bingung ya, apa sih bedanya kelas sama objek? Nah, mungkin di sini di layar bisa kalian lihat. Ini dia. Diberikan sebuah tabel kelas car dan objek-objeknya atau kelas dari mobil dan objek-objeknya. Di sini kelasnya mobil. Objeknya ada dua, objek mobil A dan objek mobil B. Nah, variable instance. Nah, ini variable instance-nya ini bisa disebut juga dengan atribut ya. Ada nomor plat, warna, manufaktur, dan kecepatan. Ini adalah atribut dari kelas mobil. Terus dari objek mobil A sendiri dia atributnya apa aja? Dari nomor plat dia ABC 111, sementara di objek mobil B dia XYZ 123. Terus kalau warna dia biru yang mobil A, yang mobil B dia merah. Manufakturnya dia Mitsubishi, sementara mobil B dia Toyota. Kecepatannya objek mobil A ini 50 km per jam, sementara yang B itu 100 km per jam ya. Jadi ini atributnya, ini objeknya. Objek mobil A, objek mobil B. Kelasnya adalah mobil. Sementara metodenya sendiri itu adalah ada akselerasi, belok, rem. Jadi aktivitas atau tingkah laku yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Nah, sejauh ini seperti inilah perbedaan dari objek dan kelas ya. Jadi kelas itu seperti kerangka dasar saja gitu. Ya. Nah, di layar ini kalian bisa melihat di sini ada instansiasi kelas, kemudian ada variabel kelas dan variabel metode. Nah, untuk membuat kelas sendiri, ini dia seperti ini ya. Untuk membuat sebuah objek atau sebuah instance pada sebuah kelas, nah untuk buat objek ya, istilah untuk membuat sebuah objek itu adalah instansiasi. Ini istilahnya, instansiasi kelas.
Caranya itu adalah dengan menggunakan operator new. Nah, ini salah satu contoh bagaimana membuat sebuah objek. Nah, seperti itu. Nah, ini dia kelasnya. Modifier adalah sebuah akses modifier. Ya. Ini lebih ke materi. Nah, ini sintaks pembuatan kelas contohnya. Ini langsung saja ke sintaks pembuatan kelasnya sendiri ya. Kalau kalian lihat di sini ada public class student record. Di sini adalah area penulisan kode selanjutnya. Nah, ini kerangkanya ya. Kalau kalian lihat ini kerangkanya di sini dia. Ini yang disebut dengan kelas. Terus public ini apa sih? Public ini kelas ini dapat diakses dari luar package. Jadi kalau dengan kata public itu kelas ini bisa diakses di luar package-nya ya. Misalnya saat kalian membuat file pertama kali, kalian menggunakan package namanya 11 RPL gitu kan. 11 RPL gitu nama package-nya kalian. Sorry. Misalnya kalian pertama itu package-nya kalian buat itu 11 RPL. Terus ada package-package yang lain, misalnya ada 11 RPL 2 gitu ya. Ada RPL 1, ada RPL 2. Nah, dengan public ini 11 RPL 2 ini bisa mengakses kelas yang ada di 11 RPL. Ya. Jadi ini RPL 2 ini bisa mengakses kelas yang ada di sini. Itu maksudnya public. Nah, itu access modifier istilahnya. Itu akan kita pelajari lebih detail lagi nanti. Kemudian ini ada kata kelas. Kelas ini adalah keyword yang digunakan untuk pembuatan kelas dalam Java. Kemudian ada student record. Student record ini adalah identifier yang menjelaskan kelasnya ya. Jadi nama kelasnya itu. Ini sintaksnya, sintaks dasar dari pembuatan kelas itu. Ya, kemudian ada deklarasi atribut. Seperti ini ada name, kemudian ada instance variable, ada sintaks deklarasi atribut. Nah, ini ada private string name. Nah, ini dia deklarasi atributnya ya. Ada nama, alamat, name, address, age. Nah, kalau bisa dibilang atribut itu seperti variabel ya dia. Nah, ini ada private. Private ini apa sih? Nah, private ini menjelaskan bahwa variabel tersebut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi sifatnya privat ya. Tadi kan ada publik gitu. Jadi package lain bisa mengakses, kalau di sini privat ya. Hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi objek lain tidak dapat menggunakan variabel tersebut secara langsung. Jadi ini pembahasannya mengenai access modifier ini nanti selanjutnya. Kita fokus ya ke kelas dan objek sekarang ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, di sini ada tugas 1 biar kalian langsung implementasinya di Java itu seperti apa. Buatlah listing program dengan kelas mobil dan objeknya Pajero. Listing program ini istilah lainnya script program atau codingannya gitu. Dengan kelas mobil dan objeknya Pajero. Nah, itu gimana nanti? Begini nanti kayaknya. Oke. Kita sudah ada di NetBeans sekarang. Kalau kalian lihat di jendela bagian kiri ini, di sini ada tulisannya project. Di sini ada tulisannya project, terus di sini banyak sekali project-project yang sudah Ibu buat gitu. Di sini ada project application ya, di sini ada 11 RPL kelas gitu. Kelasnya ini 11 RPL. Nah, sekarang Ibu mau coba, nah ini dia, ini Java source package-nya ya. Ini Java source package-nya 11 RPL. Sekarang Ibu mau bikin sebuah kelas baru. Sebuah kelas baru. Kita new di sini. Kemudian pilih ini ya, ada Java class di sini. Kalau kalian lihat. Dia ada macam-macam, ada folder, Java class, Java package, Java interface, JPanel form, JFrame form dan lain segalanya. Nah, di sini Ibu pilih Java class. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada nama kelasnya ya. Kalau tadi kan diminta
buatlah listing program dengan kelas mobil dan objeknya Pajero. Ya udah, namanya mobil aja pakai kan. Nah, kita bikin nama kelas di sini. Mobil. Kemudian kita langsung finish. Locationnya source package, package-nya adalah 11 RPL, nama projectnya adalah 11 RPL. Kita finish. Tunggu, dan ya sudah. Ini nama package-nya 11 RPL, kemudian ini dia. Ini kelasnya, sifatnya publik ya. Ya. Kemudian dia minta objeknya itu adalah Pajero. Public kelas mobil ya udah ya. Sekarang kita deklarasikan dulu atributnya apa aja sih dari kelas mobil ini. Jadi ibu mau gunakan tipe datanya string karena yang mau ibu pakai itu tentunya ibu mau tahu warnanya apa gitu, menampilkan warna. Kemudian setelah itu gininya ya, warnanya sudah, kemudian tahunnya, setelah itu ada platnya ya, nomor plat gitu. Di sini begini, nomor plat, kemudian bahan bakar, kemudian kecepatan. Itu. Nah, ini ibu buatkan dia atribut dulu ya. Jadi di sini adalah deklarasi variabel atau atributnya. Gitu. Ada warna, tahun, nomor plat, bahan bakar, kecepatan. Oke. Nah, di struktur lagi itu kita harus membuat metode umum ya, metode main-nya. Jadi ini wajib sekali ada di Java, public static void main. Kemudian ininya string args ya. Nah, ini wajib ada di Java. Nah, disinilah kita akan membuat kodenya di sini. Oke, sekarang kita membuat objek ya. Jadi objeknya tadi apa? Pajero kan? Dari kelas mobil dia minta objeknya Pajero. Pertama mobil, nama kelasnya, kemudian nama objeknya, ibu gunakan Pajero, sama dengan new titik nama kelas mobil, kurung buka kurung tutup, jangan lupa titik koma. Oke, ini dia membuat objek. Maaf, di sini tidak pakai titik ya, pakai spasi aja. Oke, tidak ada error. Jadi membuat objek kita sudah. Sekarang baru kita memberikan nilainya ya, pemberian nilainya. Pemberian nilai pada variabel atau atribut ya. Jadi memberi nilai pada atributnya. Caranya gimana? Nah, objek dulu, Pajero, kemudian titik. Setelah itu, misalnya ibu masukkan nomor plat duluan. Nomor plat sama dengan kita masukkan nomor platnya berapa? ABC 123. Seperti itu misalnya nomor platnya. Nomor plat sudah, kemudian kita memberikan nilai lagi pada atribut nomor plat sudah, kemudian Pajero, titik, ibu mau warna dulu, warna sama dengan warnanya warna hitam. Oke. Titik koma. Kemudian lagi kita masukkan objek Pajero, kemudian atributnya. Atributnya itu adalah ibu tahun ya, tahun belum. Itu tahunnya tahun 2012. Titik koma. Kemudian Pajero, titik, kecepatan. Ya. Kecepatannya misalnya 100 km per jam. Titik koma. Kemudian Pajero yang terakhir, yang belum itu adalah
bahan bakarnya. Bahan bakarnya misalnya solar gitu. Titik koma. Oke. Nah, sampai di sini pemberian nilai pada variabel atribut sudah ya. Ini kelas. Ini kelasnya. Sudah. Kemudian atributnya juga sudah ada. Setelah itu ini objek juga sudah ya. Ini objeknya di sini. Nah, ini objeknya. Objek. Oke. Setelah itu pemberian nilai pada variabel dan atribut udah. Kita udah masukkan nilai ke variabelnya atau atributnya. Kita sudah memberi nilai pada atribut. Setelah itu baru terakhir adalah menampilkan. Kalau sekarang kalian running itu nggak akan menghasilkan output apa-apa. Menampilkan hasil gitu ya. Atau outputnya ya. Gunakan apa? Sistem out. Print line to objek Pajero ini ya. Atribut dari objek Pajero. Kita copy paste saja biar cepat. Itu nomor plat. Nomor plat itu adalah Pajero dot nomor plat. Kemudian nomor plat, setelah itu warna. Warnanya Pajero dot warna. Kemudian tahun. Pajero dot tahun. Sorry. Kita copy lagi, tahun lagi 2. Tahun sudah, sekarang kecepatan. Pajero dot kecepatan. Kemudian yang terakhir itu adalah bahan bakar. Oke, udah ya. Sekarang kita coba running. Ya, ini dia. Untuk nampilin output dia selalu yang menggunakan system out dari kelas sistem ini. Terus kita coba running sekarang. Ini ya buat running. Yang ini running ya. Kita klik yang itu, kita jalankan. Oke, sorry ini Ibu malah menjalankan yang lain karena dia berada di kelas yang sama. Oke, kalau misalnya kalian dalam satu package, kalian lihat di sini ya. Nah, jika dalam satu package ini itu banyak sekali kelasnya, kalian lihat yang aktif itu yang mana sih? Nah, yang tadi itu, yang ini, yang tadi yang jalan ya, makanya keluarnya perulangan tadi. Itu project yang lain itu atau file yang lain. Terus runningnya gimana? Caranya ini ya, ini mobil.java, ini diklik kanan, kemudian kalian pilih run file ini. Nah, oke, baru dia keluarkan hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Atribut dari objek Pajero, nomor platnya, kemudian warna, tahun, kecepatan, bahan bakar. Ini contohnya. Jadi tadi sesuai ya dengan instruksi dari pertanyaannya atau instruksinya itu adalah buatlah listing program dengan kelas mobil dan objeknya Pajero. Nah, ini dia jawabannya. Kelasnya mobil. Kalau kalian di sini, kelasnya mobil dan objeknya itu Pajero. Nah, kalau kalian running ya nggak ada apa-apa.
Setelah itu baru kita berikan atribut di sini. Nah, Ibu di sini di contohnya ini Ibu memberikan atributnya langsung. Ya. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan tinggalkan komentar di Google Classroom atau bisa bertanya via WA. Nah, terus metode itu apa sih? Tadi kita kan sudah membahas tentang kelas, kemudian objeknya sudah, sekarang metodenya ya atau metodenya. Nah, metode atau metode ini menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat, serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. Nah, metode ini memiliki 4 bagian dasar ya. Jadi, biar kalian tahu, metode itu memiliki 4 bagian dasar. Oke, yang pertama itu adalah nama metode, ya. Kemudian yang kedua itu adalah tipe objeknya, kemudian atau tipe primitif yang dikembalikan metode. Kemudian yang ketiga itu adalah daftar parameter. Dan yang keempat itu adalah badan atau isi metode ya. Jadi ada 4 bagian dasar dari metode. Nah, 3 bagian pertama. Oke, 3 bagian pertama ini mengindikasikan informasi penting tentang metode itu sendiri. Dengan kata lain, nama metode tersebut itu sama dengan metode lain dalam program dalam Java kita, ya. Nah, dalam Java kita itu dapat memiliki metode-metode berbeda yang memiliki nama sama, tetapi berbeda tipe kembalian atau daftar argumennya, sehingga bagian-bagian definisi metode ini menjadi penting. Nah, ini disebut dengan overloading metode ya. Oke. Nah, terus metode itu seperti kita tahu adalah operasi yang dapat dilakukan oleh objek ya. Nah, dalam bahasa pemrograman lain itu metode pada Java ini dikenal dengan function atau prosedur. Nah, contoh metodenya itu ya kayak yang tadi saya bilang itu mobil, itu kan metodenya antara lain ada akselerasi, belok, dan rem ya. Jadi seperti konsep pemrograman yang lain itu, fungsi yang pertama kali dipanggil adalah fungsi main. Nah, dalam Java konsep tersebut juga berlaku ya. Jadi sebuah metode hanya akan berlaku ketika metode tersebut dipanggil ya. Nah, terus gimana sih caranya memanggil metode gitu? Jadi cara memanggil metode itu adalah pertama nama objek gitu ya, kemudian dot nama metodenya, kemudian baru params ya. Kalau di ininya ini namanya params, istilahnya parameter maksudnya, params. Oke, jadi maksudnya itu adalah parameters. Ini caranya memanggilnya, nama objek dot nama metode baru parameter. Jadi kalau dicontohkan itu seperti ini dia contohnya, misalnya mobil ya, nama objek bukan mobil ya, tadi nama objeknya adalah Pajero, kemudian nama metodenya itu contohnya rem. Nah, jadi seperti ini dia contoh memanggil objek ya, memanggil objek Pajero, terus dengan metodenya itu adalah rem gitu. Jadi kita coba saja langsung di program, masih ya kelasnya mobil, kemudian objeknya Pajero. Nah, kira-kira Pajero ini bisa ngapain aja? Terus di mana sih kita kalau mau bikin metode di sini kita buatnya di mana ya? Ini. Nah, ini bisa kita gini kan. Kalau kalian lihat di sini ada tanda tambah ya. Ini untuk istilahnya itu untuk
mengecilkan ya, mengecilkan ini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 23 baris. Ini kalau kalian lihat, nah ini dia. Ibu lupa istilahnya apa gitu. Expand ya, expand istilahnya. Nah, ini bisa dibeginikan. Terus buat metode itu di mana sih? Oke. Ini sebenarnya sudah metode. Biar kalian seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, public static void main ini merupakan metode ya. Ini sebenarnya sudah metode. Metode main ya. Jadi di Java itu metode main ini harus ada. Tidak boleh tidak ya. Jadi kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang metode main ini. Karakteristik dari metode main ini apa? Jadi metode main ini mengindikasikan nama suatu metode dalam kelas ya yang bertindak sebagai metode main. Nah, metode main ini adalah titik awal dari suatu program Java. Semua program kecuali applet itu yang ditulis dalam bahasa Java dimulai dengan metode main. Gitu. Jadi ini memang wajib ya. Jadi wajib kecuali applet gitu ya. Kalau ibu tulis gininya. Oke. Jadi dia metode main ini wajib kecuali applet. Ini sudah metode. Nah, di dalam metode main ini kita tidak bisa menulis metode lagi. Sehingga apa? Untuk membuat metode ini kita di luarnya ya. Ini kurungnya ini yang punya, berarti kita buatnya di sini. Oke. Kita buat public void. Contohnya misalnya public void saya mau mobilnya itu belok gitu. Public void belok. Oke. Jadi kita buat di sini. Contohnya misalnya sistem out dot println gitu Pajero belok ke kanan gitu misalnya. Oke. Public void belok. Terus apa lagi? Public void selain belok rem. Oke. Jadi system.out.println Pajero di rem ya, atau diberhentikan misalnya. Nah, ini contohnya. Oke, kita sudah punya dua metode di sini. Ya, kalian lihat. Jadi sudah ada dua metode di sini ya. Oke, ada metode belok dan metode rem. Nah, ini selalu ya kalau dalam metode itu dia dimulai dengan public void. Untuk jenis-jenis metode itu ada nanti materinya akan ibu berikan. Oke. Terus kalau dijalankan gimana dia? Misalnya kita jalanin ya di sini. Oke, belum terjadi apa-apa. Kalau kalian lihat di sini belum ada perubahan ya, masih sama codingannya dengan yang sebelumnya. Berarti kita harus tambahkan di sini. Nah, ini kita expand aja lagi. Kita manggilnya di sini. Oke, kita manggilnya di sini. Di dalam metode main ini kita memanggil metode yang di luar ini. Caranya gimana? Nah, sama dengan penulisan yang tadi ya. Kan nama objek, kemudian titiknya itu nama metode, baru begini kan? Parameter gitu ya, di dalamnya kalau ada parameter ditulis parameter. Sehingga apa? Kalau kita panggil di sini nama objeknya adalah Pajero. Dot nama metodenya adalah belok ya. Udah, kemudian Pajero dot rem. Oke. Jadi di sini sudah kita panggil. Ya. Ini dia. Ini untuk memanggil. Oke. Memanggil objek, memanggil metode belok dan rem. Oke. Kita coba jalankan ya. Klik kanan terus run file.
Oke, kalian lihat di sini sudah ada perubahan. Jadi nih, Pajero belok ke kanan, Pajero direm atau diberhentikan. Jadi metodenya sudah berjalan di sini. Oke. Sebenarnya kalian bisa kan kalau nulis langsung di sini kan system out print line Pajero belok ke kanan. Jadi pakai string biasa gitu loh. Kayak ini misalnya kan. Kalau kalian nulis biasa kan kayak gini kan. Pajero belok ke kanan gitu. Nah, kalian nulis gini kan bisa aja ya. Toh juga kalau kita run dia akan sama hasilnya. Sama aja ya dengan yang ada di metode. Cuman ini bukanlah konsep dari OOP, Object Oriented Programming ya. Bukan konsep dari pemrograman berorientasi objek. Nah, ini masih pemrograman terstruktur ya. Bukan OOP. Nah, untuk saat ini kita belajar tentang OOP. Begitu. Nah, apa gininya ya, keuntungannya. Kalau yang tadi itu, kalian kalau ada perubahan kan harus merubah stringnya ini ya. Misalnya Pajero belok ke kanan, kita mengubah dia ke kiri gitu kan. Kalau kita ubah dia ke kiri, kita harus ngubah di stringnya ini. Baru dia berubah jadi ke kiri. Kan seperti itu ya. Dia akan berubah kan jadi ke kiri. Oke. Ini kalau dia menggunakan pemrograman terstruktur. Tapi kalau kita menggunakan OOP, kita hanya tinggal ngubah di sini kan. Ke kiri gitu. Nah, terus ya udah tinggal dijalankan aja. Ininya kan tetap dipanggil gitu kan. Terus kalau nggak mau dipanggil, ya kita kasih komen aja di sini gitu. Nah, ini nggak akan dipanggil dia. Ya, ini tidak akan dipanggil dia nanti. Begitu. Jadi gunanya apa nanti? Kalau kalian banyak codingannya, nah ini kan cuma ngubah satu kalimat aja. Tapi kalau banyak begitu kan ribet ya. Maka kalian bisa dengan OOP ini itu menjadi lebih efektif. Begitu. Ya, kalian hanya akan ngubah-ngubah di sini aja. Di sini ya tetap memanggil dia ya. Kalau nggak mau dipanggil ya udah, tinggal dihapus aja ini. Begitu. Ini tidak akan berpengaruh. Begitu misalnya. Nah, ini dihapus gitu, terus kita jalankan, ya dia nggak akan nongol gitu ya. Nggak akan muncul, hanya akan yang keluar itu metode direm aja. Pajero belok gitu ya. Terus ini tinggal di komen aja gitu. Jadi dia nggak akan gini. Jadi fungsinya itu nanti di pemrograman yang banyak gininya. Kalau scriptnya banyak ya, kalau pakai OOP itu jadi lebih dimudahkan. Karena nanti dia akan tinggal manggil-manggil aja gitu loh, kayak ini loh. Ini kita tinggal manggil-manggil kayak gini aja functionnya. Sekarang kan belum kelihatan, tapi nanti kalau misalnya kalian di pemrograman sudah ada headernya, terus ada kontennya apa aja, terus kita dengan menggunakan metode ini akan menjadi lebih mudah dalam memanipulasi atau mengeditnya, begitu. Jadi itulah kegunaan dari OOP ini ya. Jadi sudah kelihatan kan bedanya kan. Kalau tadi kan tinggal ngetik-ngetik aja di sini gitu. Itu pemrograman terstruktur ya. Nah, kalau sekarang kita kan konsepnya PBO, jadi dia seperti ini. Ada memanggil objek istilahnya. Oke, untuk materi selanjutnya itu akan Ibu lanjutkan di video berikutnya. Itu mengenai konstruktor ya. Mengenai konstruktor. Jadi jika masih ada yang kebingungan, silahkan bisa bertanya. Oke. Jadi sekian penjelasan dari Ibu. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.